Peninggalan yang tak kalah penting dalam mencari jejak pembawa Islam adalah makam. Di setiap wilayah di Indonesia, gaya tekstur makam memiliki ciri khas masing-masing. Tentu saja dipengaruhi dengan kebiasaan-kebiasaan setempat. Melihat awal-awal kedatangan Islam di satu daerah, itu biasanya menggunakan indikator batu nisan. Batu nisan yang tertua yang ditemukan di daerah yang bersangkutan. Nah, batu nisan itu akan menjadi lebih bermanfaat kalau misalnya batu nisan itu ada tulisannya, kemudian ada angka tahunnya, dan juga kemudian menyebutkan nama tokoh yang dimakamkan di situ. Komplek pemakaman raja-raja di Batu Layang merupakan pemakaman praraja di Kalimantan Barat yang tergolong kuno. Selain melalui peninggalan keraton dan masjid, makam juga dapat memberikan informasi tentang keberadaan Islam di suatu daerah, mulai dari sang pembawa Islam hingga tahun kedatangannya. Kalau di Kalimantan Barat, itu umumnya dari kayu tadi, kayu ulin, ya enggak. Kalau menurut data sejarah yang saya ketahui, misalnya di daerah Ketapang itu pernah ada satu penelitian, itu dinamanya Komplek Makam 7, itu ada sebuah nisan yang dibuat dari batu endesit, dan itu kemudian memuat angka tahun Jawa 1363. Itu Saka, kalau dikonversikan dengan tahun Masehi ditambah 78. Seperti makam-makam raja di Batu Layang ini, rata-rata nisan di komplek makam ini terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang tak mudah lapuk. Semua berwarna kuning dan hijau, serta bentuknya yang unik. Di badan makam pun penuh dengan tulisan Arab namun berbahasa Melayu. Itu banyak kita temukan nisan-nisan yang ditulis dengan huruf Arab tapi bahasa Melayu. Itu terutama di Kalimantan. Ya. Di Kalimantan misalnya di komplek Raja Makam Sultan Mempawah, Sultan Pontianak di Batu Layang, kemudian yang saya sebutkan tadi itu komplek makam Raja Sultan Kuti Kertanegara di Tenggarong, kemudian juga di komplek makam Raja Sultan Sanggau, itu juga yang saya temukan ya hurufnya tulisan Arab tapi bahasanya Melayu. Di area komplek pemakaman Raja Batu Layang juga terdapat badan makam yang memiliki bentuk mahkota di atasnya. Ini menandakan bahwa yang dikubur di sini masih merupakan keluarga sultan atau seorang pangeran. Tak hanya di komplek pemakaman Raja Batu Layang saja, di komplek pemakaman Habib Hussein dan keluarga yang terdapat di Mempawah pun terbuat dari kayu ulin berukir. Makam-makam di komplek ini semua berwarna kuning dan hijau. Kuning melambangkan kebesaran raja-raja dulu, sedangkan hijau adalah warna ulama. Demikian halnya dengan makam raja yang terdapat di Tanjung Pura. Semua makam di sini terbuat dari kayu ulin dan semua berukir tulisan Arab, serta tak luput dari nuansa warna kuning dan hijau. Begitu juga kelambu yang selalu menutupi bagian atasnya, seolah berusaha memayungi makam. Tepat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, terdapat makam tua yang terkenal dengan sebutan Makam Keramat 7. Makam Keramat 7 ini konon ditemukan secara tidak sengaja oleh penduduk setempat. Salah satu nisan Keramat 7 yang terletak di Kelurahan Mulia Kerta ini dapat diidentifikasi melalui tahun. Tertulis tahun 1363 Saka atau 1441 Masehi. Nisan yang terbuat dari batu andesit ini juga bertuliskan Arab asli. Sebuah versi menyebutkan bahan nisan makam kuno ini tidak terdapat di Kalimantan karena merupakan bahan batu impor dari luar daerah. Dan batu ini sama persis dengan batu-batu nisan yang ada di Troloyo, Majapahit, Jawa Timur. Makam yang ada di Keramat 7 dan Keramat 9 ini kalau dilihat memang terbukti makam itu batu nisannya impor. Karena batu itu
Tidak ada. Jenis batunya adalah batu andesit yang kemungkinan ada di Jawa ataupun di daerah lain. Melalui sebuah teori, maka dapat diketahui apakah nisan dan makam itu merupakan makam tua atau makam yang masih berumur muda, yakni dilihat dari bahan pembuatnya dan juga tahun yang ditemukan. Pertama yang kita lihat dulu dari segi bahannya kan. Ya enggak? Mungkin dari segi bahannya kita mengatakan apakah batu nisan itu memang asli dari daerah yang bersangkutan atau kemudian diimport. Ya enggak? Misalnya kalau bahannya dari marmer, ya, kalau nisannya tua, saya kira pada umumnya itu didatangkan dari luar, ya enggak? Ya. Atau kemudian bisa juga nisan itu dari batu misalnya. Kalau di Jawa, di Sumatera, itu banyak kita temukan nisan-nisan kubur yang dibuat dari batu. Kenapa dari batu? Karena memang lingkungan, ya, alam Jawa, ya enggak, itu Sumatera mendukung untuk adanya sumber bahan batu nisan itu. Tapi sebaliknya kalau kita lihat batu nisan di Kalimantan, itu banyak justru dibuat dari bahan kayu, yaitu namanya kayu ulin, ya, atau orang menyebutnya kayu besi. Ya, saya kira ini kayu ini aja di Kalimantan saja. Ya, kalau direndam itu kayu itu tambah kuat dan tahan lama gitu. Ya, belum tentu kita menemukan susahnya kalau kita tidak menemukan nama, tidak menemukan angka tahun. Nah, terus kita kemudian untuk menentukan usia daripada nisan yang bersangkutan, biasanya kita mengacu kepada bentuk-bentuk, ya. Itu namanya secara tipologi. Tapi ini sangat lemah gitu kan. Kenapa? Karena bentuk yang sederhana itu belum tentu lebih mudah dari bentuk yang kompleks. Begitu juga bentuk yang kompleks belum tentu ya lebih tua atau lebih mudah dari bentuk yang sederhana kan. Karena pengertian kompleks dan sederhana itu kan sangat relatif. Ya gitu. Menurut penelitian para ahli purbakala, ada satu hal yang bisa membedakan jenis kelamin antara makam wanita dan pria di Kalimantan ini. Badan makam yang bernisan bulat silinder seperti gada adalah makam pria, sedangkan badan makam yang bernisan pipih adalah makam wanita. Untuk tokoh laki-laki, itu umumnya batu nisannya berbentuk silindrik, bulat, ya, kadang-kadang persegi, atau kalau saya mengatakannya istilahnya seperti gada bervariasi. Sedangkan untuk tokoh wanita itu biasanya nisannya pipih mengarah kepada bentuk segitiga. Ya enggak. Dan kesimpulan itu pun juga diperkuat dengan bunyi tulisan atau prasasti yang tertera pada nisan yang bersangkutan. Dari 40 batu nisan yang saya baca di situ, ya enggak, untuk nisan yang bentuknya bulat, itu inskripsinya mengacu kepada tokoh laki-laki. Misalnya si A bin ini. Sedangkan untuk nisan yang pipih kayak gunung ini, inskripsinya itu mengacu kepada tokoh wanita. Misalnya ada kata A binti Fulan. Jadi jelas itu adalah tokoh wanita.